Selain dari itu, perkembangan terbaru di bidang dermatologi kosmetik untuk area genital yang akhir-akhir ini sangat diminati. HIV dengan 3-0, 0 penularan baru, 0 kematian, dan 0 stigma dan diskriminasi. Mudah-mudahan hari ini dengan simposium workshop hari ini kita bisa menurunkan angka kematian, karena utamanya ada di tenaga kesehatan, urusan kesakitan, pengobatan untuk mencegah kematian. Jadi kami menyambut baik diselenggarakannya update ini, karena memang ilmu itu terus berkembang. Kalau kita tidak ingin mengikuti perkembangan, tentu kita akan tertinggal. Apalagi adanya tren-tren baru yang ternyata disambut baik oleh masyarakat. Tentunya dokter-dokter kita, terutama di Kota Medan ini, harus bersiap untuk menyambut atau menyahuti kemauan atau keinginan dari masyarakat. Dalam hal ini, mewakili pemerintah Kota Medan, kami juga sangat menyambut baik update ilmu ini, karena kita sudah memulai pelayanan kesehatan yang lebih optimal, utamanya untuk menurunkan, ya walaupun nggak bisa langsung mencegah, menurunkan pengobatan yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini lebih banyak ke negara tetangga. Mungkin pelayanan itu ada di Kota Medan, tapi belum kita sampaikan atau sosialisasikan ke masyarakat, sehingga buru-buru masyarakat menyeberang. Jadi dengan kita update ilmu ini, nanti supaya bisa kita sampaikan bahwa rumah-rumah sakit, tenaga-tenaga kesehatan di Kota Medan siap untuk melayani permintaan pasien untuk kondisi atau penyakit kulit kelamin. Kami bisa ini, bisa itu, ya. Jadi kadang-kadang kita masyarakat kita ini masih sepertinya kalau di luar negeri itu lebih pintar, lebih hebat, padahal di dalam negeri, di dalam kota kita sendiri pelayanan itu sudah tersedia. Jadi mudah-mudahan ini salah satu perkembangan yang sangat positif bagi pelayanan. Kedua acara di sana berjalan dengan lancar. Kemudian kemarin kita lakukan kegiatan workshop yang mana itu dilakukan di Rumah Sakit Usum. Juga alhamdulillah sambutannya luar biasa dan berjalan dengan lancar. Nah, pada pagi hari ini kita lakukan simposium dengan harapan semakin meningkatlah basic knowledge kita, semakin mengetahuilah kita perkembangan tentang HIV/AIDS, STI, dan apa yang terjadi kekinian di pelayanan kulit ini. Nah, kegiatan-kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di 2023 nantinya kita bersama-sama kita akan menjalankan Medan Dermatovenerology MDVU yang kedua, ya, insya Allah nanti. Untuk 2022 hutang saya sudah lunas nih Dokter Isma, jadi saya sudah lakukan ini komitmen. Dengan dokter siapa, sebagai apa, Dok? Saya Dokter Riyad,
lengkapnya Dr. Riyad Iksan, spesialis kulit dan kelamin. Saya saat ini sebagai Ketua Perdoski Cabang Medan, Sumatera Utara. Oke. Dok, ini kan tadi berdasarkan data itu Sumut tertinggi di nomor 7. Nah, ini langkah dari Perdoski sendiri seperti apa, Dok? Nah, tentunya banyak hal yang mesti kita lakukan ya. Kita sendiri sudah mencanangkan bahwasanya dalam tahun 2030 itu 0 kasus ya nantinya. Tentunya semua target-target itu harus mendudukkan semua stakeholder, tidak hanya dalam hal ini Perdoski ya yang naungannya dokter spesialis kulit, tapi tentunya dengan dokter-dokter spesialis penyakit dalam, utamanya yang KPTI ya yang menangani penyakit tropik infeksi, dan juga dengan bantuan-bantuan rekan-rekan dari Komisi Penanggulangan HIV/AIDS dan kemudian dengan rekan-rekan di Dinas Kesehatan ya, P2P utamanya. Nah, kita bersama-sama tentunya sembari menunggu mereka, kita sendiri tentunya akan terus jalan sesuai dengan bidang ilmu kami, yaitu memberikan promotif dan preventif, memberikan edukasi promotif dan preventif terhadap bahaya infeksi menular seksual dan HIV/AIDS ini, sehingga kedepannya kita harapkan masyarakat kita, utamanya remaja-remaja ini, dapat lebih aware terhadap penyebaran HIV/AIDS ini. Sejauh ini, Dok, apa sih yang tersulit dalam menangani HIV ini karena masih tinggi nih kan, Dok, untuk Sumut ini? Nah, kesulitan yang paling utama tentunya kepedulian ya. Saya rasa kepedulian yang pertama ya. Kepeduliannya dalam bidang bagaimana? Karena kepedulian karena ketidaktahuan masyarakat terhadap bahaya penyebaran HIV/AIDS itu sendiri. Bahwasanya penyebaran HIV/AIDS itu tidak melulu melalui hubungan seksual, tetapi jarum suntik, atau dia melakukan hubungan seksual tidak sehat dengan tidak menggunakan pengaman, ya, atau berganti-ganti pasangan. Nah, itu semua antara ketidakpedulian atau ketidaktahuan, dan itulah fungsi kita Perdoski, Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, tidak akan henti-hentinya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mau peduli dan tahu bahaya HIV/AIDS ini. Dok, tentu penanganan ini dimulai dari dokter-dokter sendiri. Nah, tadi sudah diadakan simposium. Nah, apa harapan kita nih, Dok? Dan ke depan ini untuk simposium ini diharapkan kemana gitu, Dok? Ini dengan dokter siapa, sebagai apa di sini, Dok? Oh ya, saya Dr. Rudin Panjaitan, MKK SPKK FINSDV. Saya di sini sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Simposium dan Workshop Hari AIDS Sedunia yang dilaksanakan oleh Perdoski Cabang Medan. Dok, ini kegiatan hari ini seperti apa, Dok? Dan kayaknya ini setelah 2 hari ya dilaksanakan, dan bisa dijelaskan, Dok, kegiatannya apa aja hari ini dan semalam? Ya, jadi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan bagian dari kegiatan yang diprogramkan oleh Perdoski Cabang Medan sehubungan dengan peringatan Hari AIDS Sedunia yang jatuh pada tanggal 1 Desember setiap tahunnya. Jadi untuk menyikapi ataupun momentum pelaksanaan Hari AIDS Sedunia ini, ya kita sebagai anggota Perdoski refleksikan kegiatan ini berupa kegiatan untuk memberikan sumbangsih kepada anggota-anggota kita, kepada rekan-rekan kita dokter umum, kemudian dokter spesialis kulit dan kelamin, spesialis-spesialis lainnya terkait, termasuk juga mahasiswa kedokteran, para koas ataupun residen, ya, untuk memberikan tambahan pengetahuan, keterampilan itu dengan melaksanakan seminar dan simposium. Seminar, simposium dan workshopnya sudah kita laksanakan kemarin di Rumah Sakit USU yang diikuti oleh sebanyak 34 orang dokter spesialis kulit dan kelamin dan juga peserta pendidikan dokter spesialis. Pendidikan dokter spesialis. Apa nih, Dok, harapannya setelah kegiatan ini untuk kepada dokter-dokter muda nih, Dok? Jadi diharapkan semua sektor yang terlibat di dalam pencegahan dan juga penanggulangan HIV/AIDS itu akan semakin meningkat lagi peran sertanya, komitmennya, kemudian dukungannya juga dalam pengendalian dan pencegahan HIV/AIDS, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia ini angka kejadian HIV/AIDS kan memang semakin meningkat, walaupun
kematian akibat AIDS itu menurun. Nah, kita harus berkontribusi sesuai dengan program pemerintah untuk menurunkan ataupun mencapai 3-0 ya, 3-0, zero terhadap penderita HIV yang baru, zero dari kematian akibat AIDS, dan zero stigma dan diskriminasi terhadap mereka yang menderita HIV AIDS. Oke. Dok, sejauh ini yang mengikuti seluruhnya ada berapa dan simposium ini seperti apa, Dok? Ya, simposium ini diikuti oleh sekitar 250 ya peserta yang terdiri dari mahasiswa kedokteran, kemudian koas ataupun. Halo Dok, ini dengan dokter siapa dan sebagai apa di kesehatan nih, Dok? Ya, saya Dr. Edi Suhaimi, spesialis bedah, Ketua ID Cabang Kota Medan. Oke, Dok, sejauh ini kalau dilihat dari acara ini kan mengangkat tema HIV dan AIDS. Nah, ini untuk Kota Medan sendiri dalam acara ini seperti apa, Dok? Menurut dokter, apakah bagus atau gimana? Ya, tentu tanggal 1 Desember itu kita memperingati Hari HIV/AIDS. Setiap organisasi profesi kesehatan biasanya pada tanggal memperingati Hari HIV/AIDS itu selalu membuat kegiatan. Nah, salah satunya kegiatan-kegiatan ilmiah seperti yang hari ini. Kegiatan-kegiatan seperti ini memang sangat positif, terutama untuk mengupgrade dan mengupdate ilmu pengetahuan, terutama bagi dokter dan tenaga kesehatan lainnya tentang HIV/AIDS. Dan kegiatan ini memang rutin kita adakan setiap tahunnya. Oke. Dok, sejauh ini kalau untuk HIV dan AIDS di Kota Medan ataupun Sumut nih, pandangan di ID sebenarnya seperti apa sih, Dok? Apakah 2 tahun belakangan sejak pandemi ini berkurang atau meningkat dan gimana solusinya, Dok? Kita selalu berkoordinasi memang dengan dinas kesehatan dan lembaga organisasi yang berkecimpung di HIV/AIDS. Untuk jumlah pastinya saya belum tahu, tapi untuk kegiatan-kegiatan ilmiah, bakti sosial, kita memang selalu turut dan terjun untuk masalah HIV ini. Berarti dari ID sendiri sebenarnya sudah menggerakkan para dokter ini untuk melakukan sosialisasi ya, Dok? Oh ya, sudah. Oke, Dok, ini kan ada simposium juga nih. Nah, apa nih tanggapan kita tentang simposium ini dan kegiatan ini, Dok? Harapan dan tanggapan kita, Dok. Kalau untuk dokter sendiri, dokter itu kan salah satu kewajiban terhadap diri sendiri itu dalam kode etik kedokterannya itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran. Dalam ranah untuk pengembangan keprofesiannya juga ada ranah pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan simposium seperti ini memang kegiatan yang rutin dan memang harus dilakukan oleh dokter untuk mengupdate ilmunya. Jadi kegiatan-kegiatan ini sangat bagus selain untuk mengetahui perkembangan terkini, juga untuk mengetahui penanganan dan masalah apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Oke, Dok, harapan kita nih, Dok, kepada dokter-dokter muda agar lebih sering sosialisasi nih, terutama di tempat-tempat yang lumayan kumuh dan kurang pendidikan seperti di Belawan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi dah, izin dah. Oke. Ya, oke, jempolnya Pak. Oke, 1, 2.